Selamat malam Oke, Pak Anton. ya makasih Bu Susi, makasih Pak Niko dan Assalamualaikum. teman-teman yang lain. Ya, Nama saya ini Pak Anton Anton mau Teddy. sharing di sini. Silakan Pak Anton. Ya, nama saya Anton Teddy. Saya founder daripada TX Travel. Saya baru 40 tahun di dunia travel, ya sangat fokus hanya di dunia travel. Suara saya apakah jelas? Saya mendengarnya suaranya agak sedikit feedback. Bagus, bagus Pak. Bagus Pak Anton. Bagus ya, oke, good. Jadi sebagai pengusaha yang fokus di dunia travel, kita tahu bahwa tahun 2020 saya sampai Januari adalah mencarter 11 pesawat per minggu ke China. Untuk charter pesawat dari Jakarta adalah 9, 2 dari Surabaya. Tetapi karena pandemi ini semua harus istirahat. Nah, saya yang terbiasa punya kegiatan sekarang kehilangan kegiatan. Saya harus memilih kegiatan apa. Pilih sebenarnya terlalu banyak ya. Saya coba kiri kanan, nggak ada satupun yang merasa cocok. Problem yang muncul adalah kalau saya memulai satu usaha baru, ketemu masalah, yaitu sewa tempat, stok barang, dan juga bukan sesuatu yang saya bisa lakukan di rumah. Jadi harus buka tempat, kuliner, dan lain sebagainya, itu semua harus ada tempat. Singkat cerita, satu hari saya diundang oleh pengundang saya yang sangat luar biasa. Saya sangat beruntung ya diundang oleh beliau. Beliau mengundang saya, lalu saya ikut sekali, lalu saya ketemu dengan Pak Freddy, saya kurang yakin saya ngobrol dengan Pak Ketut, dan dari sana saya melihat bahwa bisnis ini adalah relevan, sangat bagus. Lalu bisa Ibu Bapak bayangkan, saya juga seorang yang seringkali sensitif ya dengan yang namanya bisnis MLM. Lalu saya mulai meresearch, apa sih MLM, kenapa banyak orang yang tidak suka dengan MLM? Lalu kenapa izinnya sekarang yang dikeluarkan di Indonesia, hukumnya itu ada dua asosiasi. Satu adalah APLI, satu lagi adalah APPLI, AP2LI. Apa asosiasi ini? Asosiasi ini adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yang ternyata kalau dilihat dari perizinannya jelas tertulis penjualan langsung berjenjang yang mengikuti etika bisnis dan hukum yang ada di Indonesia. Jadi apa bedanya antara MLM di luar sana dengan penjualan langsung dari asosiasi? Yang dari asosiasi kita dilindungi, kita sudah diperiksa perusahaan ini mengikuti aturan yang berlaku. Makanya kalau ditanya ada hampir 300 perusahaan di Indonesia yang punya izin yang jelas. Mungkin ribuan lagi yang lain adalah tidak punya izin yang jelas. Ini yang harus kita bedakan ya. Yang kedua adalah sebagai pengusaha saya juga ngecek persis beberapa hal. Satu adalah perizinannya. Kedua adalah juga produknya. Saya sangat kepo dengan produk ini dan saya melakukan tes stres ya istilahnya, dan saya sangat senang sebelum saya dapat modemnya, karena modemnya baru tanggal 12. Lalu saya joinnya adalah tanggal 28 Januari. Yang menarik lagi adalah yang ketiga, skema bonusnya. Skema bonusnya adalah kita pengusaha itu sangat takut kalau dikasih bonus terlalu besar. Kenapa Bapak Ibu? Bonus yang sangat besar, terlalu besar, melebihi kapasitas daripada perusahaan, ini berbahaya. Artinya jangka pendek. Dan saya melihat, saya konsultasi dengan banyak orang, karena sebagai seorang travel agent, saya menghandle ratusan perusahaan. Dan saya bisa melihat, oh yang ini adalah yang benar, oh yang ini nggak benar, oh yang ini yang benar. Nah dari sana akhirnya saya memutuskan. Bapak Ibu, hari ini saya secara khusus mau mengucapkan, tadi saya mengulang lagi, mengucapkan terima kasih kepada pengundang saya. Kenapa? Kalau saya tidak diundang ke acara seperti ini, saya tidak akan kenal dengan tren. Dan hari ini setelah saya punya modemnya, ini adalah gaya baru
kehidupan lifestyle yang berbeda lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana yang biasanya kita menyerah, kita pakai operator A masuk ke daerah yang blank spot, kita menyerah. Tapi hari ini kita tidak menyerah karena kehidupan kita berubah total. Kita akan memasuki satu gaya hidup yang berbeda karena menggunakan multi operator. Ini yang Bapak Ibu akan merubah gaya hidup kita. Masih ingat dulu kita adalah kemana-mana SMS ya. Masih ada sekarang yang masih SMS? Tidak ada Bapak Ibu. Setelah sekarang kita berubah menjadi multi operator dengan modem seperti ini, kita tidak akan kembali lagi ke single operator. Jadi selain saya berterima kasih kepada pengundang saya, yang kedua saya begitu bersemangat menemukan yang namanya teknologi baru, zaman now, yang namanya bisnis berubah, tetapi produknya sama. Berubah apa? Cara jualannya. Saya akan tutup, saya selalu mengimbau bahwa masa depan yang menentukan adalah diri kita sendiri. Kalau kita mau melakukan perubahan, kalau kita mau besok kita berubah gitu ya, lakukan hari ini. Lebih baik gagal Bapak Ibu, tapi kita sudah mencoba. Daripada kita tidak mencoba sama sekali dan kita sudah gagal.